Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat YouTube. Jumpa lagi dengan channel Keluarga Hijau. Ya, hari ini karena cukup banyak juga teman yang request, jadi saya buatkan video khusus tentang proyek kebun buah dari Keluarga Hijau. Ya, ini kurang lebih lokasi tanahnya sebelum saya lihat lebih jauh nanti. Ini ada di belakang lokasi, insya Allah ini usaha kami yang nanti akan didirikan. Ini di belakangnya. Ini kurang lebih luasnya hampir 3000 meter persegi. Nah, oke, kita langsung jalan-jalan aja melihat lokasi kebun buah yang sudah ditanami beberapa bibit. Ya, nantinya kebun buah ini memang tidak begitu difokuskan pada hasil, tapi untuk kesenangan. Tapi kalau ada hasilnya ya kami dapat jual di beberapa toko tertentu. Nah, ini ada gazebo ala kadarnya untuk sekedar ya beristirahat atau meneduh. Nah, ini dia. Pertama, lokasi ini. Lokasi yang ada di atas. Ini basicnya memang tanah kebun atau tanah lahan ya. Kurang lebih luasnya 1200 meter persegi. Untuk lebih detailnya 30 kali 40. Yang saya manfaatkan hanya 30 kali 30. Nah, kita mulai dari sebelah sini. Ini baris pertama. Kita lihat ada pohon alpukat 1, 2, 3, 4, 5. Dalam satu baris ini saya berikan 5 pokok atau 5 pohon. Ini ada alpukat, saya tanam ada 2 jenis. Yang ini alpukat Miki, kemudian ada alpukat kendil atau Markus. Ini yang daunnya lebar-lebar. Ini kendil atau Markus. Kemudian juga mentega super yang dalamnya kuning. Nah, ini contohnya. Oke. Untuk menanam di kebun berbeda tantangannya dengan menanam dalam pot. Kalau di kebun, nutrisi utamanya sudah terpenuhi jika tanaman sudah dewasa. Hanya yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jarak tanam. Untuk jarak tanam, saya menggunakan pukul rata. Semua jenis tanaman saya pukul rata. Untuk alpukat, ini 5 kali 5, ada yang 5 kali 6. Sama juga dengan kelengkeng nanti sebelah sana. Ini kalau bagi yang penasaran, dulu alpukat yang di pot ditaruh mana, Pak? Ini saya tanam di sini. Memang agak nggak lazim ya. Di kebun ada postur alpukat pendek yang bagus seperti ini. Ini dia juga. Ini tag dari kebun tabu lampotnya masih ada. Ya, mentega super. Kenapa saya akhirnya menanam dalam kebun? Karena saya pikir ya alpukat memang layaknya ditanam dalam kebun. Setelah mungkin kurang lebih pengalaman 5 tahun berhobi tabu lampot, baik itu dari keluarga, dari saya sendiri, ya memang ada yang pernah berbunga, semua belum berbuah, hasilnya nggak maksimal. Memang untuk alpukat saya sarankan ini ditanam dalam kebun saja. Ini ada 10 batang alpukat, ya, bisa dilihat. Baik alpukat Markus, kendil, ataupun mentega. Oke, kita lanjutkan ke baris selanjutnya. Ini aneka jambu air. Ada 5 batang juga, atau 5 tanaman, 5 pokok. Yang pertama jambu air King Rose. Ini juga dulu pindahan dari pot, sudah berbuah. Tapi ya karena sebenarnya gini, kalau di pot jambu kan ideal ya, bagus gitu. Tapi saya pikir ini buahnya bagus seperti King Rose. Ini ada Black King Kong ya. Itu supaya buahnya lebih banyak, saya ingin tanam di lahan. Siapa tahu nanti panennya juga lebih banyak.
Memang di pot juga bagus, tapi kalau di lahan kan siapa tahu panennya lebih besar. Jambu madu deli merah. Ya ini kekurangannya. Kalau di lahan ya kita nggak bisa pantau dari hari ke harinya, jadi ya hamanya seperti ini. Ini jambu red Taiwan. Nah ini yang dulu di pot ya, banyak juga nih yang sayang, waduh kok dipindahin ke nah ya karena posturnya udah bagus ya. Jambu Jamaika juga udah usianya udah tua lah, mungkin antara 3-4 tahun ya. Batangnya udah besar ya. Mudah-mudahan cepat berbuah. Nah selain dari bibit yang saya tanam, saya juga ada bibit bonus lah. Waktu saya beli tanah memang sudah ada beberapa tanaman, kebetulan lainnya juga segaris gitu ya. Ini duku komering kalau orang Lampung bilangnya. Nah untuk baris sebelah sini saya tanam beberapa jenis. Yang pertama manggis ya. Ini ada sawo jumbo yang sering berbuah, sering diliput. Mungkin ada teman juga yang nanya, Pak kemana sawo jumbonya? Ini dia ada di sini. Ini udah berbuah banyak juga. Cuma karena di kebun kebetulan belum dipagar juga ya, mungkin ada yang ambil anak kecil atau gimana, nggak apa-apa lah. Bagian dari sedekah kita menanam tanaman. Ini sawo madu, bentuknya agak lonjong, manis sekali. Nah ini ada rambutan. Rambutan Aceh Lengkeng dari Kebun Karmel. Halo, Kebun Karmel. Ini bonus juga nih, ada pohon jengkol, duku, dan ini rambutan lebak. Lumayan. Nah selanjutnya kita ke sini, ini ada tanaman mangga okyong. Ini juga agak nggak lazim karena postur pot ya. Gedong gincu. Ini ada harum manis ya. Kemudian kiojai dan yang terakhir cokanan. Ada juga beberapa serikaya yang saya tanam dan berbuah cukup bagus. Di antara yang bibit yang di kebun juga ada yang memang saya gimana ya, sebenarnya udah hopeless lah ya, sudah agak nyerah. Ini ada bibit yang sebenarnya nggak layak tanam kebun karena harganya ya lumayan juga. Ini anggur Brazil yang jenis daunnya kecil, bukan yang preko. Kayaknya udah susah dibuahin dalam pot. Akhirnya saya tanam aja di kebun. Oke, kebun ini tanahnya sangat subur sekali. Jadi berpasir, hampir seperti pasir dicampur dengan kompos ya. Betul-betul subur. Dan ini tanaman baru ditanam kurang lebih 1 bulan, responnya sangat bagus. Jadi beberapa juga ada yang langsung tumbuh lebat. Belum sama saya lakukan pemupukan sama sekali, masih tumbuh secara natural. Ya mungkin kalau diliput sekarang kurang seru ya, mudah-mudahan nanti di 2-3 tahun lagi umur channel Keluarga Hijau saya masih bisa sharing, jadi saya bagikan nanti ke 5 tahun, 10 tahun. Nah sekarang inilah kita lihat-lihat pada saat penanaman awal, mungkin nanti setahun sudah agak lebat ya. Rambutan rapiah. Nah itu kelengkeng semua, kelengkeng mata lada, ada kelengkeng merah juga yang cukup besar. Sebelah sana ada rambutan rapiah, jeruk dekopon. Ini beberapa kelengkeng. Itu ada pepaya California, jarak tanam 2 meter. Kelengkeng mata lada lagi. Nah ini kalau ada yang kangen ya sebenarnya sayang ya, kelengkeng merah sebesar ini ditanam di tanah, tapi ya sudahlah, saya udah punya lagi yang berbuah lebat. Juga saya kebetulan kepenuhan juga, sekarang udah tumbuh besar, akhirnya saya pindah di lahan. Oke, selain dari tanah yang bagian atas yang tadi luasnya kurang lebih 1.200 meter persegi, ini kebetulan juga ada tanah sawah yang saya ubah menjadi lahan buah.
Nah, tanah sawah ini lebih luas karena hampir 1.500-an. Nah, ada beberapa buah juga yang saya tanam sampai dengan ujung itu perbatasannya, batas kebun karet. Ya, terus sampai sana. Nah, itu masih lahan keluarga hijau. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita akhiri dulu part 1, yaitu membahas kebun yang ada di atas. Ini jumlahnya kurang lebih 30 batang. Jadi baris pertama ini kelengkeng, baris kedua alpukat, baris ketiganya juga alpukat, baris keempatnya itu jambu-jambu, baris selanjutnya itu sawo-sawo, dan yang terakhir ditutup dengan mangga-mangga. Semua saya pukul rata, jaraknya kurang lebih 5x5 atau 5x6. Oke, demikian untuk tanah yang atas. Bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan atau ada nasihat untuk saya, karena saya juga baru pemula untuk bertanam dalam kebun. Ini contoh tanahnya, sangat bagus sekali. Ini rencana akan saya bawa pulang untuk dipot juga. Oke, silahkan bagi teman-teman di komentar berikan saran atau kita berdiskusi sama-sama sebaiknya saya tanam buah jenis apa, kemudian juga jarak tanam atau pupuk yang paling efektif dalam kebun, serta penanggulangan rumput yang merupakan hama utama dalam berkebun. Oke, demikian, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baik di Indonesia, di Malaysia, sahabat-sahabat di luar negeri. Karena dalam suasana corona, mari kita jaga kondisi agar virus ini cepat reda dan isi kegiatan dengan positif. Salah satunya adalah dengan berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.